Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan kita sudah masuk pelajaran yang ke-11 dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bermohon. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ulangan pasal 4 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku, salah satu hal yang sangat mengagumkan mengenai Alkitab kita, teristimewa dalam Perjanjian Lama adalah bagaimana Alkitab itu selalu merujuk atau menyinggung pada Alkitab itu sendiri. Yaitu penulis yang datang kemudian dari Perjanjian Lama selalu merujuk pada penulis-penulis terdahulu, di mana mereka menggunakan tulisan-tulisan yang terdahulu sebagai referensi untuk menjelaskan maksud mereka, bahkan maksud yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Karena itu, kita akan coba pelajari bagaimana penulis-penulis setelah kitab Ulangan kemudian mengambil referensi dari kitab Ulangan. Fokusnya di kitab Ulangan, karena ternyata kitab Ulangan ini adalah kitab yang sangat-sangat kaya. Kita tahu bersama bahwa kitab Ulangan ditulis oleh Musa, salah satu kitab yang boleh dikatakan tertua di dalam Alkitab, karena penulis pertama ialah Musa, dan dia menulis 5 kitab Taurat, di antaranya kitab Ulangan. Makanya saya katakan kitab Ulangan salah satu kitab yang tertua di dalam Alkitab. Mari kita coba lihat pelajaran pertama yang penting, yang saya percaya ini akan menuntun kita boleh memahami apa maksud Tuhan di dalam perjalanan iman saya dan saudara. Poin pertama, kitab Taurat yang membawa pembaharuan. Saya langsung kepada pembaharuan yang dibuat oleh Yosia ketika dia menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat yang mana yang ditemukan oleh Yosia? Menurut para ahli Alkitab, yang dimaksudkan dalam kitab Taurat ini ialah kitab Taurat yang dikutip dari buku Ulangan, atau yang mereka temukan ialah kitab Taurat, lebih khusus buku Ulangan. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-16. Apakah benar ini adalah tulisan yang juga dimuat di dalam kitab Ulangan? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Yosia adalah cucu Manasye dan putra Raja Amon yang fasik. Dia memilih untuk tidak mengikuti teladan mereka, tetapi untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan untuk memulihkan bait suci. Kita akan coba fokus bagaimana Yosia pada akhirnya bisa membawa pemulihan ketika dia menemukan Taurat Tuhan, lebih khusus kitab Ulangan. Nah, kitab Taurat atau kitab Ulangan ditemukan di bait suci. Ketika Yosia mendengar pasal 28 dibacakan, dia merobek pakaiannya. Ia memahami hukuman yang pantas diterima umatnya karena kejahatan yang mereka telah lakukan. Yosia kemudian berkonsultasi dengan Tuhan melalui Nabi Yehuda. Kemudian ia memutuskan untuk memulai pembaharuan rohani sehingga Israel akan meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah yang benar. Saudara, kitab itu dipenuhi dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaan refleksi untuk kita, di dalam rumah kita atau di dalam institusi gereja kita, hal-hal apakah yang mungkin kita perlukan untuk membuat pembaharuan ketika kita menemukan bahwa ternyata kitab Taurat ini penting untuk dibacakan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat? Perubahan apa
yang perlu kita buat. Josia menyadari akan hal itu, dan dia mengadakan pembaharuan di dalam dirinya dan juga di dalam diri umat-umatnya. Saudaraku, kesempatan yang indah ini, ketika kita mendengarkan firman ini, ketika kita menyadari bahwa kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, saat inilah ketika firman disampaikan, waktunya untuk kembali memperbaharui komitmen dengan Tuhan. Bahkan secara umum, secara jemaat, kita juga perlu menjadi ujung tombak di dalam pembaharuan. Ketika kita mengetahui bahwa kita sedang larut dalam hal-hal duniawi, kita perlu kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Poin selanjutnya itu langit yang mengatasi segala langit. Kita akan coba lihat sehubungan dengan Nabi Nehemia yang mengangkat isu tentang penyembahan. Jadi ketika judul ini disampaikan, langit yang mengatasi segala langit, fokusnya sebenarnya kepada Allah yang layak kita sembah. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Saudara, ungkapan langit yang mengatasi segala langit dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 14 itu ditemukan kurang lebih 6 kali. Bahkan dalam Perjanjian Lama secara umum 6 kali dituliskan langit yang mengatasi segala langit. Dan ternyata ini dituliskan dalam kitab tertua, yaitu kitab Ulangan. Ulangan pasal 10. Di doa Salomo di dalam buku 1 Raja pasal 8 ada frase ini. Bahkan doa orang Lewi dalam kitab Nehemia yang kita sudah bacakan tadi, ada frase ini. Mazmur juga mengutip akan frase ini. Jadi secara khusus jelas bahwa tema dalam Nehemia pasal 9 adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta dan sebagai pusat daripada penyembahan. Jadi ketika Nehemia mengangkat Allah yang mengatasi langit, segala langit, sebenarnya Nehemia sedang mengarahkan kepada penyembahan yang benar. Karena hanya Allah pencipta dan Allah adalah pusat daripada penyembahan umat manusia. Dia membuat segalanya, bahkan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Faktanya, Nehemia pasal 9 ayat yang ketiga menyatakan, bacalah dalam kitab Taurat. Dan kemungkinan besar, sama seperti di zaman Yosia, itu juga adalah kitab Ulangan yang kemudian dijelaskan di dalam khotbahnya. Karena itu saudaraku, saat yang istimewa ini, kembali kita melihat ternyata kitab Ulangan adalah kitab yang sangat-sangat kaya. Banyak referensi yang diambil dari kitab Ulangan, kitab Taurat ini, untuk memberikan pembaharuan, bahkan mengarahkan kepada penyembahan yang benar. Saudara, ditantang juga saat ini, karena isu saat ini yang sangat-sangat membuat kita mungkin mulai meragukan Tuhan ialah sehubungan dengan isu penyembahan. Penyembahan kepada Allah yang benar haruslah menjadi fokus dari umat-umat Tuhan saat ini, karena setan sedang mengalihkan kepada penyembahan yang lain. Mulai ada penyembahan-penyembahan tandingan yang tanpa kita sadari, bahkan umat-umat tanpa disadari, kita sudah menggantikan penyembahan kita kepada Allah, prioritas kita kepada Allah dengan kecintaan kepada diri kita sendiri, kesukaan kepada diri kita sendiri, dan kemudian kita lupakan bahwa fokus penyembahan yang benar hanyalah kepada Allah saja. Kemudian poin selanjutnya itu kitab Ulangan dalam kitab Yeremia. Apa isunya? Isunya tentang pertobatan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia juga
dia mengutip dalam Ulangan pasal 4 ayat 29. Lihat, kali ini dalam kitab Yeremia juga kutip, ambil referensi dari kitab Ulangan dalam konteks penggenapan nubuatan, di mana Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Pada saat itu, sebagian dari Israel menjadi tawanan di Babel karena dosa-dosa mereka. Lagi pula, mereka tinggal di tanah perjanjian tergantung pada ketaatan mereka. Dan solusi yang disarankan Musa adalah perubahan sikap mereka, pertobatan. Di sini kemudian di dalam kitab Yeremia menegaskan mereka harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau saudara mau terima berkat-berkat Tuhan, kita juga perlu adakan pertobatan dengan segenap hati mencari Tuhan. Dengan demikian, kita akan menerima berkat-berkat perjanjian jika kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kitab Ulangan di dalam kitab Yeremia isunya tentang perubahan, pertobatan. Tuhan ingin juga terjadi di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Terus cari Tuhan dengan segenap hati, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Kemudian isu yang lain yang kita akan bahas, yaitu apa yang Tuhan tuntut. Coba kita lihat dari kitab Mika, di mana Mika juga mengutip dari kitab Ulangan. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika, dia mengutip juga Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, bahkan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah, takut akan Tuhan, menuruti segala jalan yang Tuhan tunjukkan. Lihat, pekabarannya sama, diulangi, tetapi konteksnya berbeda. Di zaman Mika, mereka terlihat seperti orang saleh, tetapi mereka tidak adil bagi orang yang lemah dan yang memerlukan pertolongan. Apakah fenomena yang sama terjadi di tengah-tengah umat Tuhan saat ini? Oh, kelihatan saleh, tetapi benarkah mereka orang-orang saleh, ataukah mereka masih memperlakukan orang lain secara tidak adil? Bahkan hal-hal yang Tuhan tuntut mungkin saja mereka tidak lakukan. Berlaku adil adalah salah satu hal yang sangat penting yang dituntut Tuhan daripadamu. Memberi persembahan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan untuk terlihat rendah hati. Tidak ada gunanya, saudaraku, jika kita hidup dalam ketidakadilan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Karena itu, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Penurutan dan berlaku adil kepada sesama. Kemudian, yang terakhir dari poin pelajaran kita, doa Daniel. Daniel juga ternyata ambil referensi dari kitab Ulangan. Oh, sungguh luar biasa kitab Ulangan ini. Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Doa Daniel adalah sebuah rangkuman dari bagian dalam kitab Ulangan yang secara tepat ini berisi amaran kepada bangsa itu sehubungan dengan buah-buah karena tidak melakukan bagian mereka dari perjanjian itu. 2 kali Daniel merujuk kepada hukum Musa, saudaraku. Daniel menyebutkan Taurat Musa bahkan 2 kali di dalam doanya. Dalam ayat 11, hal itu membantu Daniel untuk memahami mengapa Israel pada akhirnya harus diasingkan. Dalam ayat 13, itu membantu Daniel untuk memahami keadilan dan belas kasihan Allah sendiri. Allah telah menghukum umatnya karena pemberontakan mereka seperti yang telah dia nubuatkan. Namun ada harapan, saudaraku. Jika mereka datang kepada Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa mereka, Tuhan akan memulihkan mereka seperti yang telah dia janjikan kepada Musa dalam
Ulangan pasal 4 ayat 30 sampai 31. Hari ini saudaraku, kita dapat datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daniel, bahwa kasih sayang Tuhan berlimpah-limpah kepada semua orang yang datang dengan sungguh-sungguh. Doa Daniel adalah doa pemulihan, dan Tuhan inginkan kita datang dengan sungguh-sungguh memulihkan hubungan kita dengan Allah kita, sehingga kasih setia Tuhan akan dinyatakan berlimpah-limpah atas saya dan saudara. Pena inspirasi dalam buku Selected Messages, buku 1 chapter 54 halaman 350 berkata, Tuhan menuntut agar kita mengakui dosa-dosa kita dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memiliki keyakinan kepadanya sebagai Bapa yang lemah lembut, yang tidak akan meninggalkan mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan menuntut agar kita datang dengan penuh kerendahan hati. Jika kita sudah menyakiti hatinya, datang akui dosa-dosa kita, rendahkan diri kita di hadapannya, dan dengan penuh keyakinan kita tahu bahwa Allah juga adalah Allah yang lemah lembut, yang siap mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita sudah lakukan di belakang. Keyakinan kita yang sungguh-sungguh akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang benar-benar boleh mempersiapkan diri kita bagi hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran yang indah bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan patrikan kebenaran firman yang sudah kami pelajari, dan biarlah ini boleh menuntun kami ke dalam segala kebenaran, dan kami akan jadi umat Tuhan yang selalu mengadakan pembaharuan. Kami mau menurut dan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami selalu percaya hanya kepadamu dan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa semua firman yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.